Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan namamu. Ambil dari Mazmur pasal 66 ayat 1, 2, dan 4. Mari kita menghadap Tuhan dengan pujian PKJ nomor 8 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kalau gapura indah, aku masuk agar aku bahagia, jiwa tenang teduh, aku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, Tuhanku datanglah. Di tempatmu sederhana, surga pun di situlah. Masuk dalam hatiku, jadikanlah Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 menjadi nas pembimbing kita, menyatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. dan menyertaimu juga. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat dan jiwaku sebagai kehadiranmu. Buat aku tanah subur dan hatiku bergelar, agar tubuh yang kau tabur dan berlimpah hasilnya padaku terangilah, firman-Mu panggilkanlah. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikir dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu kasih Allah kan dunia diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam mendengar firman-Mu, agar kami mampu mengerti kebenaran-Mu, guna kami lakukan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dan di saat kami boleh mengambil bagian dalam prosesi perjamuan kudus ini, Tuhan sucikan dan layakkanlah kami, agar segala sesuatunya yang boleh berlangsung nantinya Bapa, semuanya dalam pimpinan dan kawalan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendalah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-puji, mari syukurkan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dan juga bersekutu bersama-sama dalam
ibadah hari Minggu yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Dan saat ini kita bersama-sama disapa dalam firman Tuhan ya, firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di mana judul perenungan ini Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita mau baca Ibrani, maka kita mau baca tentang bagaimana Ibrani ingin menjelaskan kepada kita kasih kuasa Tuhan. Kalau kita baca, ya memang seluruh kitab pasti menjelaskan kasih kuasa Tuhan. Tetapi kali ini kasih kuasa Tuhan ingin diceritakan atau surat ini ingin disampaikan kepada siapa? Seperti itu kan? Nah, kita ingin menyampaikan kabar sukacita ini kepada siapa? Siapa yang hendak kita tuju? Baik, di sini kita bisa melihat ya, sapaan ini ingin disampaikan kepada rekan-rekan ataupun seluruh jemaat yang berada di kota Roma pada saat itu. Dan bukan hanya kota Roma, tetapi juga di sebagian penduduk yang berada di Asia Kecil pada saat itu. Nah, kemudian siapa yang memberikan salam gitu kan? Siapa yang nulis surat itu? Ya, ini kemungkinan diperkirakan surat itu ditulis oleh mereka atau saudara-saudara yang berada di Italia. Lo taunya dari mana gitu kan? Taunya dari mana? Yuk, Bapak Ibu, Alkitabnya masih terbuka kan? Alkitabnya masih terbuka. Kita buka Ibrani pasal 13 ayat yang ke-24. Dikatakan, sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara Italia. Oke, kita udah tahu ya. Jadi kuncinya itu. Oh ya, oke. Jadi penulis kitab ini diperkirakan dia posisinya berada di Italia gitu. Nah, sampai situ kita udah tahu ya. Kemudian, ya lanjut. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dia menyampaikan apa? Oh, dia ingin menyampaikan tentang kebesaran Allah, kasih kuasa Allah. Kasih kuasa Allah yang seperti apa? Nah, dia tulis di awal kata firman Tuhan di ayat yang pertama ada kata setelah. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi, di sini mau dikatakan bahwa dalam firman Tuhan sebelum-sebelumnya gitu sudah diceritakan tentang kasih kuasa Allah itu. Kepada siapa? Kepada nenek moyang gitu. Bangsa Israel itu sendiri, jemaat Kristen pada saat itu sendiri. Ya. Kemudian apa sih yang ingin disampaikan di sini? Ingin disampaikan bahwa di dalam firman Tuhan ini Allah mengutus anaknya ya. Allah mengutus anaknya. Ini ada keterkaitannya juga dengan Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, apa sih bunyinya Yohanes 3 ayat 16? Yuk buka daripada nanti ngucapinnya salah-salah lagi. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang dimaksud? Gitu kan? Ayat 2 ini mau maksudnya kepada siapa? Oke. Ayat 2 mau ingin menjelaskan atau ingin ditujukan kepada sosok Yesus itu sendiri. Yesus. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta.
Yesus diutus, ya, anaknya diutus untuk menyampaikan kebesaran kasih Allah. Melalui apa gitu? Garis bawahi alam semesta. Gitu. Loh, kenapa sih gitu ya? Kalau kita mau baca firman Tuhan, loh kenapa sih kok tiba-tiba penulis Ibrani ingin menyampaikan hal tersebut kita? Kenapa dia langsung menekankan pembacaan firman Tuhan ini dengan pola tulisan yang seperti itu gitu loh. Bukankah yang mendengarkan ini jemaat Kristen gitu, yang tentunya sudah mengenal akan Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah mengenal akan aturan-aturan itu sendiri, begitu ya? Pastinya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat firman Tuhan boleh ditulis ataupun boleh dibacakan ya, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam jemaat ini pun rata-rata bukanlah mereka yang sudah sejak dulu atau sejak keluarganya dari oma opa ya, ayah ibu ataupun turun temurun udah mengenal akan Yesus Kristus itu sendiri, enggak, tapi ada juga yang baru gitu loh. Ada yang baru mengenal akan Yesus Kristus sendiri. Dari mana gitu kan? Orang-orang Yunani ataupun suku-suku yang lain. Nah, masih dalam pola pikiran mereka itu pola pikiran yang bagaimana? Pola pikiran yang tentunya masih ada saja ajaran yang dulu. Nah, ini bagaimana caranya? Disampaikan terus-menerus nih. Diajarkan terus-menerus. Nah, Ibrani ingin nyampein itu terus gitu. Makanya ada kata setelah gitu. Ingin disampaikan terus-menerus gitu. Diajarkan agar mereka memahami gitu. Dan apalagi, nah saat mereka boleh bertumbuh dalam pertumbuhan iman ya, pengenalan akan Yesus Kristus itu sendiri. Nah di dalam ini kuat ya, lagi bertumbuh ya. Tapi di luar ini sedang bertumbuh dan berkembang tentang ajaran-ajaran Gnostik. Gitu. Gnostik itu apa sih, Bu Pendeta? Gnostik itu satu ajaran di mana budaya mulai dicampur baurkan dengan agama. Gitu. Ini yang terjadi. Jadi segala sesuatunya itu kalau mau dibilang misalnya begini. Oke. Hujan turun tuh gimana gini. Oh, ini ada kayak gininya, uapan gini. Ada ilmunya gitu loh. Tapi ingin disampaikan di sini firman Tuhan nggak bisa dilihat dari sisi itu saja, enggak. Tapi firman Tuhan kita harus melihat bahwa oh iya, bisa terjadinya ini semua gitu ya. Bisa terjadinya ini semua. Itu semua terjadi atas belas kasih Tuhan. Tuhan tuh sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberikan segala sesuatu dalam ruang kehidupan kita untuk kita kelola, untuk kita pelajari itu. Itu gitu. Jadi sekarang yang kita boleh nikmati ini bukan hanya sekedar terjadi atas dasar ilmu biologi, matematika, fisika gitu, enggak hanya itu, tapi di balik itu semua ya, awal itu semua itu Tuhan yang beri gitu. Termasuk di dalamnya itu ialah kepandaian ya, kepandaian dan juga kecerdasan. Kenapa saya sampai tadi saya kepandaian dan kecerdasan? Saya bilang kepandaian berarti di situ orang itu pandai dalam satu bidang di mana dia udah tekun pelajari. Misalnya dia mempelajari biologi, nah dia pandai di situ. Tapi kalau cerdas, orang cerdas, kita mau taruhin orang itu di hutan sekalipun ya, nggak usah pakai rumah kayak apa kayak, karena dia cerdas, dia lihat kayu, dia lihat daun gitu ya, entah itu daun lontar, entah itu daun pohon kelapa gitu ya, dia bisa jadiin itu jadi rumah gitu loh.
pondok gitu, bisa. Karena apa? Cerdas. Tuh. Nah, itu semua datang dari mana? Ya Tuhan yang beri gitu. Tuhan yang kasih. Nah, di sini kita bisa melihat, oh iya ya, Yesus Kristus, ia hadir untuk menyampaikan segala sesuatu yang dimana itu menceritakan tentang kebesaran ataupun kasih Tuhan. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat 2 aja udah panjang kayak gitu ya. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di firman Tuhan ini di ayat yang ketiga ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Yesus Kristus hadir untuk menolong, untuk menopang tiap pribadi manusia. Apakah hanya sampai di situ saja? Enggak. Apa sih yang dimaksud dalam bentuk cahaya? Apa sih yang dimaksud dengan kalimat menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan? Bapak Ibu, kembali lagi garis bawahi yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, ya, itu di garis bawahi. Maksudnya di sini firman-Nya kita nggak bisa lepas, Ibrani nggak bisa lepas. Kalau kita bisa lihat konteksnya kok warna penulisannya kok seperti kitab Yohanes ya gitu. Di sini mau disampaikan firman Tuhan, firman yang hidup itu sendiri bisa kita lihat dari Yohanes pasalnya yang pertama. Pasalnya yang pertama, Bapak Ibu bisa buka ya firman-Nya. Nah, di sini. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang 18. Judul yang diberikan, firman yang telah menjadi manusia. Sudah, firman-Nya. Siapa? Saat firman Tuhan mau bicara tentang kasih, saat firman Tuhan mau bicara tentang penyucian, saat firman Tuhan mau menyatakan tentang pengorbanan, itu semua terlihat terwujud nyata dari siapa? Pribadi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu siapa? Yesus. Gitu. Bercahaya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sosok yang memiliki kasih karunia dari Allah, dia akan memancarkan cahaya. Cahaya di sini bukan berarti cahaya senter ya. Bukan lampu juga ya. Bukan berarti mau bawa firman Tuhan harus bawa senter kemana-mana atau enggak bawa obor kemana-mana. Enggak. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Enggak. Tetapi cahaya ini di sini mau disampaikan seseorang yang boleh mendengarkan firman Tuhan, seseorang yang boleh berkomitmen untuk mengikut Yesus itu sendiri, dia akan memiliki dampak ataupun ia memiliki gairah, semangatlah, passion, ya. Dia memiliki gairah ataupun semangat yang membawa memiliki dampak buat orang lain, berimbas kepada orang lain gitu. Berimbas kepada orang lain. Nah, ini yang kita bisa rasakan gitu loh. Si Ibrani ingin menyampaikan seperti itu kepada kita. Bagaimana kasih kuasa Tuhan itu sendiri boleh bekerja pada sosok Yesus, itu pun dirasakan. Kemudian dikatakan lagi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka.
ingin disampaikan di sini bahwa sosok yang dimana kita bisa rasakan, ya, yaitu kasih karunia Allah itu sendiri. Dia tinggal dalam hati kita. Dia tinggal dalam hati kita. Dia memimpin dalam ruang kehidupan kita. Dia yang bersama-sama menuntun kita. Kenapa sampai dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat? Loh iyalah. Kenapa? Karena di sini yang menjadi pemberita ataupun sebagai penggerak di sini, ya, penggerak di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu pola pikir dan juga hati yang dimana sudah berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, gitu. Sekarang begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat kita mau berbicara tentang kasih kuasa Tuhan, saat kita mau bicara tentang Allah yang bertindak, ya, Allah yang bertindak, Yesus Kristus anak Allah di atas segala ciptaannya. Ini sendiri Bapak Ibu, pribadinya harus bergerak. Pribadi yang bergerak itu pribadi yang dimana dia betul-betul bersungguh-sungguh memohon malaikat Tuhan atau Roh Kudus untuk berbicara di dalam sini. Nah, firman Tuhan aja udah menyampaikan kepada kita. Dikatakan di ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah ditetapkan sebagai maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, itu aja kita udah tangkap gitu. Oh ya, berarti posisinya lebih tinggi ya. Kemudian apa lagi? Nggak aja, tidak saja sampai di situ. Kembali lagi di ayat yang ketiga. Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, ini udah merujuk atau udah menunjuk gitu. Oh iya ya. Berarti di sini kedudukannya tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Loh, firman Tuhan tuh begitu apik ya, mengemas kita, mengajak kita, dia apik dalam mengajak kita bersama-sama melihat, oh ya, kasih kuasa Tuhan. Saat kita diberikan sebutan sebagai anak-anaknya, maka kita memiliki posisi yang lebih tinggi di sini. Posisi sebagai anak-anak Tuhan. Oke, kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, oh ya, kita harus menjadi pribadi yang bercahaya, pribadi yang mampu untuk membawakan firman-nya dalam ruang kehidupan kita. Habis itu apa lagi? Oh ya, kita harus mampu untuk membawa, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mampu untuk membawa diri kita mengajak orang lain untuk lebih mengenal akan Yesus Kristus itu sendiri dalam ruang kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa melihat bersama-sama Yesus anak Allah di atas segala ciptaannya. Kita bisa merasakan itu dengan apa? Dengan apa? Dengan cara kita boleh membaca firman, boleh juga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dengan cara seperti apa? Belajar melalui pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Dan saat ini pun dalam masa-masa pandemik ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pandemik COVID-19, kita diajak bersama-sama. Bergumul bersama-sama dengan gereja. Bergumul dalam rangkaian pelayanan kita. Bergumul untuk apa? Gitu kan? Pastinya. Kita bergumul untuk apa? Kita bergumul bersama-sama untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara yang seperti apa? Gitu kan? Melayani Tuhan dengan cara yang seperti apa? Melayani Tuhan dengan cara bagaimana saya mampu naikkan syukur, naikkan kemuliaan bagi namanya. Dengan cara yang seperti apa? Saat ini Tuhan memberikan suasana ataupun keadaan yang sedemikian rupa. Kita boleh lihat, oh ya, Tuhan kan
pencipta alam semesta ini, gitu kan? Tuhan kan yang menyediakan segala sesuatu dalam muka bumi ini. Ya berarti segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, ya kita kembalikan lagi. Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami. Karena Engkaulah yang mampu untuk membawa kami keluar dari segala pergumulan ini. Loh, dikatakan Yesus anak Allah di atas segala ciptaan kok. Ya berarti kita punya konsep, oh iya ya, Tuhan yang menciptakan semua ini. Ya berarti kita harus mintanya kepada siapa? Ya Tuhan. Tuhan Allah berproses. Melalui siapa? Manusia. Siapa itu? Gitu kan? Pemerintah-pemerintah yang ada. Gereja-gereja yang ada. Kemudian kita bagaimana? Ya kita penggeraknya. Kita yang bergerak. Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya duduk didengarkan saja ya. Tapi harus berani jadi pelaku ya. Pelaku firman. Pelaku firman yang hidup. Di mulut ngomong, Tuhan Allah Engkau pencipta alam semesta. Di hati ngomong lain. Lain di mulut, lain di hati. Hari ini bilang saya memuliakan Engkau. Yesus Engkau anak Allah di atas segala ciptaan. Hari ini ngomong itu. Datang dapat pergumulan, datang dapat pukulan kuat, datang dapat penolakan. Bahasanya yang keluar apa? Sapa koe. Karena apa? Sakit hati. Jangan begitu. Kalau di hati, kalau di bibir ngomong seperti Tuhan Kaulah pencipta, maka di hati pun harus nampak itu. Apalagi saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Tentunya sudah disiapkan ya. Roti dan anggurnya. Tapi yang paling penting apa? Hatinya. Hati yang paling penting. Hari ini Bapak Ibu merasakan sakit hati, kekecewaan, dongkol sekalipun sama orang. Mungkin saat ini lagi gemes-gemesnya. Kalau bisa aku maki aja orang itu. Sayang. Kalau hari ini ngerasain seperti itu Bapak Ibu, minta ampun ke Tuhan. Karena Dia pencipta segalanya. Ia mampu untuk memulihkan, Ia mampu untuk menyelesaikan segala perkara. Memaafkan dulu. Memaafkan. Jangan minta maaf ke orang ini, jangan menuntut orang itu untuk minta maaf ke kita, enggak. Tapi kita memaafkan, kita aja sendiri. Tuhan ajar aku untuk memaafkan. Memaafkan apa? Pertama, memaafkan diriku. Diriku sendiri kenapa? Karena dalam pola pikirku, hatiku pada akhirnya menciptakan kebencian, menciptakan dendam. Tolong Tuhan, ampuni aku. Dengan demikian kita mampu. Saat orang yang membuat kita sakit hati, orang yang membuat kita dendam banget, orangnya lewat, kita mampu untuk memberikan yang terbaik. Ya, bagaimana? Tapi bukan ya, bagaimana? Pas balik belakang, nggak kayak gitu. Tetap berikan yang terbaik. Itu yang paling terpenting. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama makan roti dan minum anggur ini, saya minta Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak agar apa yang boleh kita lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh bersama-sama menuntun kita, membawa kita menjadi pribadi tiap pribadi
yang senantiasa mau diproses untuk menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Beginilah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya melalui perjamuan kudus ini. Kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini.
Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Kita akan masuk dalam doa syukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada henti. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Kristus, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya. Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta kalian dan pemberian kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita.
Kita masuk dalam pengarahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk menebus kita. Cawan yang dipakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan mengakhiri perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah dan kekal namamu senantiasa, di mana kasih kuasa-Mu boleh membimbing kami, mengawal kami, dan melindungi kami di dalam hari-hari kami ini Bapa. Dan saat ini dalam kasih karunia-Mu, firman-Mu menyapa kami dengan begitu indahnya, mengajak kami bersama-sama untuk mensyukuri segala sesuatu yang telah Engkau sediakan dalam muka bumi ini. Dan saat ini pun Bapak kami boleh mensyukurinya Bapak. Di dalam ruang hidup kami Bapak, Engkau senantiasa bergerak begitu lembut Bapak melalui arahan-arahan untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk taat dalam protokol kesehatan. Terkhususnya Bapak dalam kasih kuasa-Mu, Engkau pun bekerja dalam tiap pribadi yang duduk dalam pemerintahan, baik tingkat pusat, pemerintahan tingkat provinsi, daerah ataupun desa, sampai ke tingkat RT dan RW. Engkau bekerja Bapak. Dan itu pun boleh terlihat begitu dengan apiknya Bapa, Engkau menyelaraskan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, ajar kami sebagai rakyat-Mu Bapa untuk bersama-sama mendukung setiap proses yang berjalan, terkhususnya dalam pemerintahan ini. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dalam kasih kuasa-Mu pun, Engkau bekerja melalui setiap instansi-instansi yang terkait dengan pemerintahan ini, terkhususnya dengan putaran perekonomian ini Bapa. Engkau berkati Tuhan,
Biarkanlah segala sesuatunya berjalan dengan baik. Setiap perusahaan-perusahaan di tempat di mana anak-anakmu bekerja, ataupun usaha-usaha yang di mana anak-anakmu boleh geluti bersama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati. Biarkanlah semuanya berjalan seturut kehendak-Mu dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga setiap pemimpin-pemimpin agama yang ada di muka bumi ini Bapa, terkhususnya untuk gereja-gereja yang boleh tersebar di seluruh muka bumi ini. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat kekasih-Mu, agar mereka pun Bapa senantiasa diberikan semangat terus untuk melayani-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita, sekalipun masih dalam ruang gerak yang dibatasi Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun yang mendoakan Majelis Sinode GPIB yang dalam kasih-Mu Bapa terus berproses untuk memberikan semangat dalam pelayanan ini. Berkatilah para fungsionarisnya, berkatilah setiap para karyawannya Bapa yang boleh bersama-sama memberikan wujud pelayanan yang begitu luar biasa baiknya Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau yang paling mengetahui Bapa ruang ataupun kondisi pergumulan kami Bapa di GPIB ini Bapa. Biarkanlah Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan rekan-rekan ataupun para pelayan-pelayan Bapa, kami terus Bapa boleh diperbaharui, boleh memberikan semangat satu dengan yang lainnya, guna memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga Mupel Kaltim 1. Berkatilah pribadi tiap pribadi yang duduk sebagai badan pengurus Bapa. Mupel Kaltim 1 ini Bapa. Biarkanlah tiap-tiap pribadi para hamba-Mu ini Bapa dimampukan juga Bapa untuk bersama-sama mampu untuk melewati segala situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, biarkanlah dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, GPIB terus diproses menjadi rangkaian pelayanan yang begitu memiliki semangat dan juga begitu memiliki rangkaian-rangkaian pelayanan yang membawa pembaharuan-pembaharuan yang baik Bapa dalam ruang pelayanan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin doakan GPIB Evata Batu Kajang di dalam ruang gumul juang kami saat ini Bapa. Tuhan, setiap proses pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik, itu tak lepas dari kasih kuasa-Mu, di mana Engkau bekerja melalui pribadi tiap pribadi yang duduk sebagai diaken dan penatua. Terpujilah Engkau Bapa, di mana Engkau memberikan semangat yang begitu nyata, sehingga para pelayan-Mu itu pun boleh bersama-sama mengambil bagian dalam setiap rangkaian tugas yang ada Bapa. Tuhan berkatilah pribadi tiap pribadi anak-anak-Mu ini Bapa. Berkatilah dan urapilah juga keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun memohon Tuhan berkatilah dan urapilah juga tiap-tiap pengurus 5 pelkat ini Bapa. Biarkanlah dalam segala sesuatu yang ada Bapa, para pengurus ini pun Engkau urapi sehingga mereka pun boleh bersama-sama bergerak mendukung setiap rangkaian pelayanan yang ada. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah juga pelaksana harian majelis jemaat. Mampukanlah mereka untuk bersama-sama Bapa menggerakkan setiap rangkaian pelayanan ini Bapa. Dan juga berkatilah pegawai kantor, koser, segala pribadi yang boleh terlibat dalam setiap rangkaian pelayanan ini, terkhususnya untuk panitia pembangunan kami Tuhan, di mana kami bergumul untuk membangun gudang untuk ke segala perkakas kami Bapa. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau yang paling mengetahui pergumulan kami ini. Tapi kami yakin dan percaya saat kami bergumul bersama Tuhan, kasih kuasa-Mu boleh bekerja di dalamnya. Saat ini pun kami pun mengimani Bapa, Engkau pun bergumul bersama-sama anggota jemaat kami, keluarga tiap keluarga, para simpatisan,
setiap keluarga di tiap sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Tuhan Kau berkati mereka. Kau jaga dan lindungi mereka. Terkhususnya Bapa yang saat ini mungkin mengalami pergumulan keluarga yang begitu hebat, Tuhan Kau berkati mereka. Mereka yang bergumul akan pekerjaan, Tuhan Kau berikan jawaban setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Bapa. Mereka yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan untuk perekonomian mereka, Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus. Pimpin dan lindungi setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Mereka yang dipanggil sebagai orang tua, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Bapa dalam menyampaikan segala sesuatu Bapa. Pemberitaan akan firman-Mu, pengajaran tentang kasih-Mu kepada anak-anak, Kau berkati mereka. Begitupun untuk tumbuh kembang anak-anak kami, Tuhan Kau berkati mereka, jaga dan lindungi mereka. Saat ini pun mereka telah menerima rapot ataupun hasil ujian mereka, terpujilah Engkau Bapa. Segala sesuatu yang boleh mereka terima, biarkanlah itu mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Begitupun Bapa, kami ingin doakan setiap rangkaian materi pelajaran yang boleh mereka terima. Tuhan Kau berkati. Kau mau lindungi mereka dan memampukan mereka untuk dapat berproses bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu pun kami ingin doakan tiap pribadi yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Untuk anak terkasih Joshua Tampu Bolon dan juga Ibu Yakob Laga, Tuhan berkatilah mereka dalam setiap proses pemulihan mereka. Begitupun Bapa, kami ingin doakan tiap pribadi yang mungkin saat ini Engkau tambahkan usia kelahirannya ataupun usia perkawinannya. Biarkanlah dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, mereka Engkau pakai untuk terus bersaksi akan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Allah Bapa di sorga, rangkaian ibadah pada hari ini dan prosesi perjamuan kudus boleh berjalan dengan baik. Pun tak lepas dari kasih kuasa-Mu yang dimana boleh bekerja melalui tiap pribadi sebagai song leader, organis, pelayan liturgi, dan juga tim multimedia serta host terkasih. Dan juga media Zoom yang Kau pakai ini Bapa. Biarkanlah Tuhan Yesus Kristus semua yang terjadi ini Bapa, saat ini Tuhan Yesus Kristus membawa harum dan juga memuliakan nama-Mu dan Kau pakai kami untuk terus bersaksi akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik Hidup, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul ini. Ya Allah Bapa di surga, Engkau sumber rahmat dan karunia. Engkau memberkati kehidupan dan pekerjaan kami,
sehingga kami boleh menata dan menjalani kehidupan kami penuh rasa syukur. Saat ini dalam persekutuan, kami menyampaikan rasa syukur melalui persembahan kami. Kami menyadari bahwa persembahan ini adalah berkat-Mu semata dalam pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang layak menerima hormat, pujian, dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang untuk berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, sebab kesanalah Tuhan menempatkan kita untuk bersaksi melalui karsa, kata, dan karya kita. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kesabaran. Bagi rumah sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Atas segala sukacita, panjang sabar sukanya melangkah. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus ada dalam hidupmu. Dan takkan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman padamu, tetap tegakkan keadilan dan menjadi kata yang benar. Jangan dipakai dan khawatir, terus memikirkan pengalaman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita untuk hari ini.